Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini untuk mata kuliah alat-alat ukur listrik. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengukuran dan nilai ralat. Di video kali ini saya ingin sedikit menambahkan bagaimana teknik analisis data dari hasil pengukuran. Nah, sebelumnya kenapa harus ditentukan nilai ralatnya? Biasanya kalau orang melakukan pengukuran hanya satu kali sudah langsung menentukan hasilnya, seperti tukang mebel, seperti tukang listrik. Mereka hanya melakukan pengukuran cuma satu kali. Namun kenapa dalam pembelajaran kita ini harus menentukan nilai ralatnya dan pengukurannya harus berkali-kali? Nah, untuk kepentingan ketelitian dan akurasi dalam pengukuran, tentu kita harus berusaha bagaimana cara menghindari tingkat kesalahan dari pengukuran, karena secara keilmuannya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa yang menjadi faktor utama dari pengukuran itu tidak lepas dari human error, kemudian kalibrasi alat yang kurang tepat, dan juga kesalahan kita dalam membaca hasil pengukuran. Oleh karena itu perlunya dilakukan pengukuran berulang, kemudian menentukan nilai ralat ataupun tingkat kesalahan ataupun nilai error dari pengukuran itu sendiri. Nah, untuk menentukan nilai ralat itu bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menentukan deviasi maksimum dan juga deviasi minimum. Nah, di mana deviasi maksimum itu dikurangi dengan nilai rata-rata, lalu deviasi minimum itu nilai rata-rata dikurangi dengan X minimum atau nilai minimum. Lalu untuk menentukan standar deviasinya itu antara D maksimum dengan deviasi minimum dijumlahkan kemudian dibagi dengan 2. Itu cara yang paling sederhana untuk data-data yang sangat sedikit sekali. Misalnya ini adalah contohnya, ada beberapa data ini 1, 2, 3, ada 4 data ya. 4 data ini sangat mudah kita melihat bahwa mana yang nilai paling maksimum dan juga mana nilai yang paling minimum. Nah, contohnya dapat dilihat seperti contohnya ini ya. Kita rata-ratakan terlebih dahulu jumlah datanya, kemudian kalau jumlah datanya 4 lalu dibagi dengan 4. Nah, itu adalah nilai rata-ratanya. Kemudian untuk menentukan D maksimumnya itu nilai yang paling tertinggi dari jumlah data itu lalu dibagi dengan nilai rata-rata tersebut. Untuk D minimumnya itu nilai rata-rata tadi lalu dikurangi dengan nilai yang paling rendah dari jumlah data itu. Kemudian D maksimum dan D minimum hasilnya tadi dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, itu adalah nilai standar deviasinya. Namun ada cara yang fenomenal yang sering kita temukan kalau dalam setiap analisis data, baik itu statistik ataupun dalam penelitian, kita tentunya tidak lepas dari persamaan yang sangat terkenal ini. Nah, ini adalah standar deviasi yang sering dipakai dalam statistik ataupun dalam eksperimen dalam penelitian. Ada 2 bentuk persamaan di sini. Yang pertama itu standar deviasi yang tanpa jumlah datanya itu dikurangi 1. Yang kedua, standar deviasinya itu jumlah datanya harus dikurangi dengan 1. Untuk diketahui bahwa yang pertama ini untuk digunakan jumlah data yang sangat besar. Kalau dalam statistik itu digunakan untuk menghitung standar deviasi populasi. Kalau dalam eksperimennya ataupun penelitian seperti kita ini digunakan untuk menghitung data-data yang sangat banyak ataupun lebih dari 30. Sedangkan yang bawah ini untuk menghitung data-data yang kurang dari 30, atau dalam eksperimen itu untuk menghitung data-data sampel dari populasi. Oke, baik, kita masuk saja ke teknik analisis data. Kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk menganalisis
kita ambil beberapa sampel minimal 30. Jadi kita mengambil persamaan standar deviasi yang N-1 ini. Kita coba copy ke Excel supaya kita bisa mudah mengingat bagaimana instruksi dari persamaan ini. Nah, di sebelahnya ini ada gambar rangkaian yang sangat sederhana, terdiri dari sumber tegangan 12 volt dan satu resistor yang nilainya 10 kilo ohm. Anggap saja kita sudah melakukan pengukuran tegangan dan arus. Meskipun sumber tegangannya 12 volt yang tertulis di badan aki ataupun baterai misalnya, namun yang terbaca dalam alat ukur seperti yang sudah dicatat dalam kolom data ini, kita sudah melakukan pengukuran berulang sebanyak 15 kali tegangan dan arus. Nah, nanti yang dipertanyakan itu adalah berapa hambatan dari suatu rangkaian ini. Meskipun hambatan ataupun resistor yang terbaca di sini, anggap saja keterangan pada cincin resistor itu nilainya 10 kilo ohm. Nah, selanjutnya langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menganalisis data ini, maka kita akan mencari dulu nilai ralat dari tegangan dan arus. Yang pertama, kita tentukan nilai rata-rata dari tegangan dan arus. Kita kasih keterangan di sini V rata-rata ya. V rata-rata. Caranya klik sama dengan ketik average, lalu klik 2 kali, kemudian blok semua datanya, lalu tutup kurung dan enter.